Oke teman-teman, ini Kang Deddy ketika berbicara di hadapan Presiden Prabowo Subianto ketika panen raya di Majalengka. Nah, begitu lugas, begitu gamblang Pak Deddy mengungkap segala permasalahan yang berhubungan dengan petani, dari mulai masalah teknis sampai non teknis. Nah, inilah pemimpin berangkat dari petani dan berangkat dari orang kecil. Jadi beliau begitu paham terhadap apa yang dihadapi oleh para petani sesungguhnya di lapangan. Nah, beliau bukan hanya menyampaikan teori, karena beliau sendiri mengalami bagaimana pahit getirnya menjadi seorang petani. Dan hal ini membuat semua orang terpana. Selain bisa mengungkap permasalahan para petani, Kang Deddy menawarkan beberapa solusinya. Nah, bagaimana selengkapnya? Kita simak nih pemaparan gubernur kita di depan Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Bapak Presiden, Pak Menko, Pak Menteri Pertanian, Panglima TNI, Pak Kasad, Kasal. Kemudian yang pertama, bahwa beratnya para petani bukan sekarang pupuk sudah lancar, Pak, tapi sesungguhnya biaya tinggi produksinya itu di obat-obatan, Pak. Karena sekarang itu dari mulai sebelum nanam mereka harus mengeluarkan biaya untuk semprot keong, Pak. Karena saya petani, Pak. Kemudian setelah itu hampir rata-rata dari sejak musim tanam sampai panen itu dalam waktu 2 bulan itu nyemprot tuh 2 hari sekali, Pak. Karena kalau tidak 2 hari sekali, hamanya datang, masuk lagi yang baru, datang, masuk lagi yang baru. Sehingga ke depan di Jawa Barat itu secara umum tanahnya sudah jenuh, Pak. Sudah jenuh karena pupuk terus-terusan, sedangkan tidak pernah ada pemulihan tanahnya. Nah, harus dilakukan program masalah seluruh Jawa Barat, bagaimana tanahnya unsur haranya dikembalikan, karena rata-rata sudah di bawah 6. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah irigasi, Pak. Saya boleh ini sama Bapak, tahun ini di Jawa Barat DAK-nya mengalami penurunan untuk program kegiatan di BBWS. Untuk irigasinya mudah-mudahan bisa kembali ke asal, Pak, setelah Bapak datang. Kemudian yang berikutnya, para petani ini harapan kalau di tempat lain ada ekstensifikasi, kemudian di Jawa Barat justru dalam setiap waktu terjadi alih fungsi lahan. Saya sudah mengeluarkan peraturan gubernur, Pak, minggu yang lalu, melarang alih fungsi lahan dalam bentuk apapun, terutama untuk kepentingan pertanian. Apalagi di daerah Bekasi itu sudah hampir habis. Mudah-mudahan, tetapi itu masih ada problem, Pak, karena tata ruangnya masih pakai yang lama Jawa Barat, Pak. Kabupaten kotanya masih pakai yang lama, sedangkan perubahan tata ruang itu kan perlu waktu 5 tahun. Nah, sistem izinnya kan pakai OSS. Jadi ketika orang mengajukan izin sawah, kalau di tata ruangnya diperbolehkan, izinnya keluar dari pusat, Pak. Nah, ini harus diantisipasi. Kemudian yang terakhir, mohon perhatian untuk para petani adalah peningkatan asuransi kesehatannya, Pak. Karena banyak di antara petani ini giliran sakit tidak tercover oleh BPJS, atau mereka BPJS mandirinya tidak terbayar, Pak. Bahkan kadang ada bayi yang ditahan di rumah sakit, tapi mulai tahun ini nggak boleh ada lagi. Itu saja, Pak. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi lebih bermanfaat. Kalau yang berikutnya, karena Jawa Barat penyangga ibu kota, kemudian pusat lumbung pertanian nasional, ya seluruh alatnya harus banyak ditambah, Pak. Kalau itu sudah harus yakin, Pak. Karena Jawa Barat loh, Pak. Jawa paling barat, Pak. Jadi seluruh perlengkapan Pak Menteri mohon ditambah kalau ingin peningkatan produksi. Dan terakhir, saya minta di Jawa Barat masih ada areal perhutani, areal PTVN yang alih fungsi kepada yang lain-lain. Hari ini mohon untuk ditetapkan justru itu untuk peningkatan produktif pangan dan jagung, Pak. Dikelola oleh petani, Pak. Jadi di musim tanam nanti November kami bisa nanam Gogo Ranca, karena Provinsi Jawa Barat sudah menetapkan di November nanti seluruh areal tanah kosong akan ditanami padi Gogo Ranca oleh Provinsi, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Nanti kita pelajari ya masalah obat-obat pestisida, bagaimana, apakah ada teknik-teknik alamiah, teknik-teknik organik dan sebagainya. Itulah guys, gamblangnya pemaparan Bapak Aing depan Presiden.